Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan menganalisa saham lagi dari sektor energi lagi. Kenapa dari sektor energi lagi? Karena dari sektor energi yang paling royal bagi dividen. Oke. Nah, sebelum itu kalian coba subscribe dulu ya channel ini supaya channel ini terus berkembang. Thank you. Jadi dari sektor energi nih, saya sudah coba nih sektor energi ya nih. Hari ini 11 Januari 2024 turun. Nah, dari sektor energi ini terkhusus sektor pertambangan batu bara. Jadi saya sudah menganalisa dan mengelompokkan mana saham-saham yang betul-betul kuat dan ketahanannya itu luar biasa. Nah, jadi kalian boleh ambil pulpen dan buku untuk kalian catat supaya menjadi bahan referensi kalian ketika nanti kalian mau beli saham dari sektor batu bara. Apalagi kalau harganya sahamnya jatuh, kalian udah bisa ambil ancang-ancang mana saham yang harus kalian beli, kalian udah tahu bergeraknya. Oke. Nah, jadi saya mengecek dan mengelompokkan saham-saham pertambangan batu bara pada saat terjadi keguncangan ekonomi global pada saat COVID di tahun 2020. Jadi saya mengecek kinerja seluruh perusahaan pertambangan batu bara yang mana saya pilih jadi yang bagus-bagus gitu kan, yang wonderful. Nah, jadi kita bisa tahu kenapa pada saat itu saham ini terbang tinggi, saham ini kenapa terbang tinggi, apa alasannya gitu. Setelah pasca COVID. Nah, waktu COVID 2020 IHSG kita itu kan sempat di bulan Maret ya khususnya di 4.100 4.200-an. Kemudian langsung terbang lah 4.500 4.000 selanjutnya kan langsung terbang itu, langsung pulih. Jadi dia Maret sampai April lah dia kandasnya ya. Tapi mulai Januari 2020 memang dia udah nyungsep gitu ya kan. Nah, saham batubara ini kan terbangnya luar biasa gila-gilaan ya pada saat setelah Covid. Kalau kalian lihat misalnya ini ada Adaro nih. Nah, nah kalau kalian lihat di sini, kalau kalian beli di 2020-an, ini harganya sempat terendah itu 700-an ya kan, 700-an. Kalau stabilnya sampai dengan 2021, 2021 akhir sampai di 1.300-an. Nah, ini dia sempat turun ke 700 kemudian langsung naik sampai 1.400-an ya. Jadi kalau take profit di 2021 juga ada beggar juga. Tapi kalau kita sabar nunggu sampai 2022 itu sampai tembus di 4.000-an. Jadi kalau misalnya kita dapat di 1.000 aja, 1.000. 4.000 untung 400% dalam 2 tahun. Belum lagi dividen, kan gitu. Kemudian PTBA. Nah, PTBA 2020 dia sampai di 1.800-an ini. Anggaplah kalian dapat di 2.000, ya kan? Kalau sabar 2 tahun sampai di 4.000 lebih atau jual di 4.000 untuk 100%. Belum lagi ikut dividennya besar sekali kan? Nah, itu PTBA. Kemudian ada ITMG. Kita lihat contoh ITMG. Nah, ITMG tahun 2020 kalian lihat ini, dia sempat bahkan di bawah 10 ribuan. Kita anggaplah kalian dapat di 10 ribuan aja di sini. Tunggu 2 tahun 40 ribu. Tunggu 400%. Dividennya berapa? Mungkin udah balik modal dari dividen aja, jadi 500%-an untungnya. Jadi ketika ada situasi ekonomi global kacau, saham-saham pada murah, pada jatuh, IHSG kita jatuh, kalian udah tahu mau beli saham yang mana gitu. Nah, contoh-contohnya. Karena track recordnya ada. Nah, kalau kita mau ngecek kekuatan saham itu gimana, kita lihat pada saat tahun yang dia jatuh kali, harga batu bara jatuh kali.
Jadi dari Januari 2020 sampai Desember 2020, saya coba hitung harga rata-rata jual batu bara itu, ini Newcastle Coal ya, indeksnya saya ambil. Jadi $63. Ini rendah sekali kawan-kawan. Rendah sekali $63. Nah, kemudian saya lihat cek laba perusahaannya satu-satu, berapa pendapatannya dan berapa net profit marginnya. Nah, net profit margin ini didapat dari eh, laba bersih dikali 100%, kemudian dibagikan dengan pendapatannya. Dapatlah berapa persen net profit marginnya. Jadi net profit marginnya adalah berapa persen keuntungannya dari pendapatannya gitu, keuntungan bersihnya gitu. Nah, jadi ini bisa kalian catat, bisa kalian gunakan sebagai data kalian dan kalian simpan supaya kalian nggak capek-capek hitung lagi. Nah, jadi dari tahun 2020 pada saat semua sedang kacau itu, saya melihat inilah perusahaan-perusahaannya. Adro tahun 2020 untung 2,2 triliun. Jadi dalam situasi COVID sekalipun, ekonomi global hancur, dia masih bisa laba. Berarti itu salah satu perusahaan yang kuat kan. Nah, pendapatannya 35,2 triliun, laba bersihnya 2,2 triliun, jadi net profit marginnya 6,25%. Ya ini lumayan lah gitu ya, tapi nggak wow kali. ITMG labanya 520 M, pendapatannya 16,4 T, NPM-nya 3,2%. Kecil sekali ITMG ini, kawan-kawan. Tapi kalian jangan lupa bahwasanya ITMG ini adalah perusahaan yang sangat loyal dalam pembagian dividen. Jadi investor kalau dia yang udah tahu, udah investor lama, pasti dia mengkalkulasi bukan dari NPM aja, tapi dari pengembalian dividennya. Seandainya dia dapat di 10.000, 8.000, kalau dividen rata-ratanya aja 4.000 setahun, itu dalam 2 tahun setengah dia udah balik modal. Itu hitung-hitungan logikanya. Nah, kemudian PTBA, 2,4 triliun labanya. Pendapatannya 17,3 triliun. NPM-nya 13,8%. Tinggi sekali bukan? Jadi kuat sekali PTBA ini. Kenapa? Usianya udah 100 tahun lebih, 1 abad lebih. Kemudian pada saat COVID dia masih bisa laba. Pendapatannya juga cukup tinggi. Net profit marginnya 13,8%. Dividennya besar. Nah, jadi dia cocok untuk kita pegang jangka panjang dan untung terus dari dividennya. Kalau kita apalagi dapat di harga bawah kan. Nah, kalau Indika Energy, dia menurut saya tidak terlalu kuat karena pada saat 2020 dia rugi 1,4 triliun. Nah, Harum nih, Harum yang luar biasa ya, Harum. Harum Energi. Dia laba 838 M. Oke, tahun 2020 ya. Pendapatannya 2,1 triliun. Net profit marginnya 40%. Gila kali nggak itu kawan-kawan? Jadi saya paham kenapa Harum ini naik 600% atau 500% dari harga terendahnya di tahun 2020 dan dibandingkan saat pemulihan. Jadi saya tahu alasannya kenapa Harum terbangnya tinggi banget setelah pasca pemulihan, Bayan Resources juga. Jadi alasannya ada, alasan jelasnya. Dia yang paling kuat dari segalanya, dari sisi net profit margin sampai tembus 40%. Kita tengok ya Harum ya. Harum saham. Nah, di tahun 2020 Harum itu di bulan Juni nih tembus harga terendahnya di 240. Jadi dari mulai Mei 2019, 298, 203 turun terus dia. 200 pokoknya 200-an lah. Nah, anggaplah kalian dapat harganya di misalnya Juli 2020 atau rata-ratanya ini kalian dapat di 300 aja lah, 300 gitu. Kita naikin dikit. Kalian dapat Harum di 300. Oke. Ini tahun Agustus 2020. Nah, kalian pegang 2 tahun atau setahun aja lah ini. Nah, di Februari 2021 harganya udah 1.400. Bayangkan kalian beli 300, harga di Februari 2021 1.400-an. Anggaplah kalian jual di sini nih, di 1.000-an aja atau 1.200. 300 ke 1.200 untuk berapa persen tuh? 400% kan? 400%. Oke. Kalau kalian jual di sini untung 400%. Tapi kalau kalian sabar nunggu 2 tahun sampai 2022, boom, harga tertingginya 2.700.
Anggaplah kalian berhasil jual di 2.200 saja lah, 2.200. 2.200 dibagi 300 harga beli. Untung 730% kali. 730% dalam 2 tahun kawan-kawan, gila. Itu kalau kalian modal 200 juta, 200 juta kali 730% jadi 1,4 miliar. Gila nggak? Nah, jadi kita tahu alasannya kenapa Harum ini terbangnya tinggi banget pada saat setelah COVID, pas pemulihan. Karena pada saat situasi susah aja, dia bisa mencapai net profit margin 40%. Nah, itu kan gila banget kan, luar biasa itu. Nah, kalau ABMM Pestama dia rugi, jadi menurut saya nggak terlalu kuat juga, walaupun dibeli Pak Lokehong kan. Mungkin dari sisi valuasi, Pak Lokehong menilainya ini sangat murah sekali. Jadi, kalaupun dia nggak terlalu bagus, tapi murah sekali Pak Lokehong belinya. Mungkin PBV 0,3 atau 0,2. Jadi dia untungnya pasti untung lah. Kalau beli di PBV gitu, situasi normal pasti balik lagi harga sahamnya gitu kan. Nah, Bayan Resources ini yang fenomenal kan. Kenapa Lok Tukwong jadi orang terkaya nomor satu sempat di Indonesia? Karena harga Bayan Resources sempat naik gila-gilaan kan. Nah, kita cek ya, saham Bayan. Nah, jadi, perlu kalian ketahui dulu sebelumnya, Bayan Resources ini dia itu sudah melakukan stock split atau pemecahan saham. Nah, ini di Desember 2022, 1:10. Nah, jadi kalau 1:10 artinya satu saham hari ini itu sama dengan satu saham dulu sebelum 2022 dan hari ini itu sama dengan 10. Jadi sebetulnya harga wajar sahamnya ini, harga asli sahamnya ini kalau sebelum stock split adalah 19.650 dikali 10. Berarti 196.500 kan? Ya kan? Nah, 196.500. Kenapa dia stock split? Karena udah terlalu mahal sekali. Siapa yang mau beli saham harga 196.500? Lagian nggak liquid dia sebelum stock split. Karena sebelum stock split dia cuman lembar saham beredarnya 3,3 M kan. Nah, setelah stock split 1:10 jadi 33,33 M. Jadi banyak. Jadi perdagangannya itu liquid gitu. Nah, kenapa Bayan Resources bisa menjadi yang terkuat? Nah, kalau kalian lihat di sini, dari 2020 Maret, nah ini kan 1.500. Nah, ini harga aslinya kalau sebelum stock split 15.000 nih ya kan. Nah, ini dia slow terus. Nah, anggaplah ini di sebelum bulan Agustus 2021 kita sudah koleksi misalnya di eh, kita anggaplah kita koleksi dari awal 2021. Nah, di 16 ribuan. Oke, di 16 ribuan. Kita tunggu sampai situasi pulih itu, sabar aja kita 2 tahun. Dari Januari 2021 ke Januari 2023 misalnya. Nah, harganya 20 216.000 nih ya kalau aslinya, tapi karena kita hari ini udah di stock split jadi 21.675. Bayangkan dari 1.600 kalian beli jadi 21.675, itu naik berapa itu? 21.000 lah anggap kalian jual. Dibagi 1.600. Naik 13 kali lipat atau 1.300%. Gila nggak itu kawan-kawan? Jadi kalau modalkan 100 juta, uang kalian jadi 1,3 M di Bayan Resources dalam waktu 2 tahun aja. Nah, kenapa itu menjadi seperti itu gila-gilaannya? Nah, alasannya saya dapat. Kenapa? Kalian lihat ini dari semua saham yang saya datakan ini, pada saat situasi COVID, bayangkan Bayan Resources masih bisa laba bersih 4,7 triliun dibandingkan semuanya yang turun drastis labanya. Jadi dari semua saham pertambangan batu bara pada saat situasi COVID, Bayan Resources lah yang membukukan laba bersih terbesar 4,7 triliun. Seandainya kita sadar situasi ini,
pada saat itu. Mungkin di 2021 kita udah beli buying resources. Kenapa? Laba bersihnya 4,7 triliun. Pendapatannya 19,3 triliun. Net profit marginnya 24,3%. Dividennya kalian tengok ini dividennya. Besar sekali buying resources. Ah, 2002 kalau kita beli 2021 lah misalkan. Berarti kita dapat dividen 2022. 4.363 tambah 468. Kacau sekali kawan-kawan. 4.363 tambah 468. 468. Nah, kenapa saya hitung ini kita dapat dividen yang yang tahun 2022? Karena kita mau jualnya di Januari 2023 kan. Jadi kita dapat berhaknya yang ini 2022 ini. Berarti kita dapat 4.831. Tadi kan kita beli sahamnya di 16.000 kan. Berapa persen ini dividen yieldnya? Kita kalikan aja. 4831 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena kita mau cari 100%-nya kan gitu. Jadi kali 100 dibagi dengan harga saham yang mau kita beli. Berapa pada situ? 16.000 kan. Nah, 30% dividen yield-nya kawan-kawan. Gila nggak itu? Berarti kan ini wonderful company memang gitu. Tapi kita terlambat sadar aja gitu. Nah, kemudian MBAP 382M, untungnya laba bersihnya pendapatannya 2,8 triliun, kuat juga. Makanya kalau kalian lihat MBAP ini besar sekali untungnya, 400% juga atau 500%. 13,6% net profit marginnya. BSSR, untungnya sekian, pendapatannya sekian, NPM-nya mungkin 9,2%, tapi kalian jangan lupa, dia pembagi dividen paling besar tahun 2022. Bumi rugi, PTRO untung 452M, pendapatan 4,7 triliun, NPM 9,6%. Seger nggak ada datanya, Toba lumayan Toba 498M, pendapatan 4,6, NPM 10%, tapi dia dividennya kecil atau nggak bagi dividen, saya lupa ya. Nah, jadi saya simpulkan, jadi kita kalau mau menguji tata kelola perusahaan itu kawan-kawan, kita lihat kinerjanya pada saat situasi global kacau gitu. Kenapa? Karena pada saat situasi susah lah diuji kekuatan, kekompakan, kecerdasan dari tata kelola perusahaan itu. Kalau perusahaannya berhasil gak rugi aja, laba aja dia di situasi kacau, berarti tata kelolanya lumayan bagus. Apalagi dia bagi dividen. Wah, itu udah pasti wonderful company kan. Nah, jadi saya memperingkatkan bahwasanya dari pertambangan batu bara yang paling bagus tata kelolanya itu Bayan Resources. Kenapa saya nobatkan Bayan Resources? Sebetulnya ini antara Bayan Resources dan Harum ya, Harum Energi. Kenapa Bayan Resources dan Harum? Karena NPM-nya yang paling besar adalah Harum. Tapi kenapa Harum di antara Bayan Resources menurut saya karena Harum itu gak bagi dividen atau dia bagi dividen tapi kecil sekali kawan-kawan. Jadi dia memang fokus ke capital gain. Jadi kalau kalian invest di Harum Energi, kalian udah pasti bukan dividen investor. Karena dia dividennya kecil ini ya. 75, 15 kecil. Tapi capital gain yang diberikannya yaitu pemicu capital gain itu dari mana? Dari net profit margin. Net profit marginnya besar. Jadi dari sisi tata kelola saya mengagumi Bayan dan Harum. Kemudian di peringkat 2 ada PTBA karena dari sisi NPM dia paling besar. Dan dia bagi dividen juga kan. Nah, dari ketiga ini sebetulnya saya bisa masukkan Adro, MBAP, dan ITMG. Ini saya belum menghitung UNTR ya, karena UNTR masuknya di perindustrian kalau di sisi sektor. Tapi kan dia ada bisnis batubara juga gitu. Nah, dari sisi peringkat 3, saya memilih Adro, MBAP atau ITMG. Kenapa? Karena NPM Adro besar, tapi dividennya kalah sama ITMG dan MBAP. Jadi mereka saling menyeimbangkan lagi. Ya udah inilah tata kelola yang bagus. Nah, jadi kalau misalnya nanti terjadi krisis atau apa, harga batu bara jatuh, kalian udah tahu. Inilah gambarannya. Karena kita udah punya contoh yang bagus pada saat tahun 2020, situasi ekonomi kacau, harga batu bara turun sampai 50 atau 60 dolar gitu.
Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.